Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Rizky Tanura Fawas, NIM 2106311110131. Sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu menggunakan metode Team Games Turnamen untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah inovasi pembelajaran. Yang pertama di sini saya menggunakan metode Time Games Turnamen itu menurut Slavin adalah bagian dari pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik, kuis, dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba-lomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lainnya yang kinerja akademiknya sebelumnya setara seperti mereka. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa saya memilih metode pembelajaran itu. Pertama, peserta didik memiliki kebebasan dalam berinteraksi dan mengungkapkan argumentasinya. Yang kedua, dapat membangun rasa percaya diri peserta didik. Yang ketiga, meminimalisir perilaku yang saling mengganggu dalam proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima, memperdalam kognisi peserta didik terhadap materi. Dan yang keenam, meningkatkan karakter sosial antar peserta didik dan antar peserta didik dengan guru. Yang terakhir, menciptakan suasana pembelajaran yang kooperatif. Di sini juga ada 4 kompetisi yang wajib dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Pertama, itu ada keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, keterampilan kreativitas. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, serta keterampilan berkolaborasi. Ini untuk komponennya menurut Sohimin 2014, pembelajaran TGT terdiri dari 5 komponen, yaitu penyajian kelas, belajar dalam kelompok atau bisa bilang tim, permainan atau game, pertandingan atau turnamen, dan penghargaan kelompok tim recognition atau yang bisa disebut TGT. Untuk langkah-langkah di sini ada beberapa langkah-langkah pembelajaran metode TGT. Yang pertama, pada tahap awal adalah presentasi kelas di mana guru akan menekankan apa yang dipelajari siswa sebelum model pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan siswa agar lebih paham dan siap untuk mengikuti model pembelajaran ini. Yang kedua, selain itu, dalam tahap presentasi kelas, guru akan menjelaskan materi secara singkat. Ketiga, siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota 5-6 orang. Yang berikutnya, guru mengarahkan aturan permainan pada tiap-tiap kelompok. Yang 6, siswa kemudian memastikan semua anggotanya paham tentang materi pelajaran tersebut. Terakhir, guru memberikan kuis, setiap kelompok berlomba-lomba untuk menjawab kuis tersebut. Sini ada konsep pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa agar mereka dapat memberikan kontribusi pada kelompoknya. Selain itu, dengan model pembelajaran TGT atau turnamen tim game turnamen diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik untuk kedepannya. Di sini juga ada beberapa prinsip-prinsip dasar pembelajaran TGT dan manfaatnya untuk siswa. Yang pertama itu ada positive independence, yang kedua face-to-face interaction, yang ketiga individual accountability, yang keempat use of collaborative or social skill, yang terakhir group processing. Sini juga ada kelebihan dari metode yang saya itu yang pertama itu mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Yang kedua, proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa yang lebih aktif. Yang ketiga, mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi dengan orang lain.
Di sini juga ada kekurangan dari metode yang saya gunakan, yaitu yang pertama, guru sedikit kesulitan saat mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan agar setiap kelompok mendapatkan anggota yang heterogen dalam segi akademis. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan. Beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Di sini ada beberapa objektif. Yang pertama itu ada critical thinking dan problem solving. Yang kedua ada communication. Dalam tahapan pertama yaitu penyajian kelas, kegiatan yang dilakukan adalah pembukaan dan dilanjutkan pemaparan materi yang akan dibahas secara singkat. Dalam video ini materi yang akan dibahas adalah logaritma. Tahap kedua yaitu pembagian kelompok. Jika materi pengantar telah disampaikan, maka siswa dibagi dalam 2 kelompok secara heterogen. Tahap ketiga yaitu diskusi kelompok. Dalam diskusi ini setiap kelompok akan bertukar pemikiran untuk memahami materi yang dipelajari. Guru tetap mengawasi dan membimbing jika terdapat kesulitan. Pada langkah keempat ini akan dilakukan pertandingan antar kelompok, di mana pertandingan yang akan dimainkan yaitu cerdas cermat. Peraturan pertandingan yaitu, guru akan memberikan beberapa pertanyaan dengan menuliskan di papan tulis satu persatu. Setelah menemukan penyelesaiannya, siswa memberikan instruksi untuk menjawab kepada guru. Jika jawaban benar, maka akan mendapatkan nilai 10. Tim yang mendapatkan 10 poin pada setiap pertanyaan yaitu tim yang tercepat dan menjawab benar. Tim yang mendapatkan akumulasi poin tertinggi akan menjadi pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan penutup pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.